Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen dan subscribe. Kembalinya Dewa Perang. Bab 1. Di Erudia, sebuah jet pribadi mendarat di Bandara Northampton, di mana semua penerbangan internasional mengalami penundaan 8 jam karenanya. Di lorong pribadi ada 5 pria berjas dan sepatu kulit, berdiri tegak seperti lembing. Tentu saja, mereka akan mengangkat pergelangan tangan mereka untuk melihat waktu, karena tembakan besar akan datang ke kota. Masyarakat kelas atas di Northampton telah mengetahui tentang kedatangannya, tetapi tidak ada yang memiliki kemampuan untuk mendekati 1 inci pun ke lorong pribadi. Bahkan orang kaya di Northampton yang datang untuk memberi penghormatan pun dilarang. Akhirnya, ada gerakan yang datang dari lorong Dewa Perang. Massa berteriak. Mata mereka dipenuhi dengan kekaguman dan pemuaan saat melihat legenda Erudia yang tak terpecahkan. Dia, yang dijuluki Dewa Perang, adalah satu-satunya Dewa Perang bintang 5 dalam sejarah Erudia. Suatu kali, dia membuat kekalahan telak pada batalion terkuat di 18 negara. Dia adalah pria yang sombong dan tangguh. Dia yang menguasai dunia dengan kekuatannya yang tak tertandingi, bahkan telah menciptakan resimen 5 perang besar, resimen kavaleri, dan banyak lagi. Menginjakkan kaki di tanah kelahirannya, Levi Garrison diliputi emosi. Dahulu kala, dia adalah seorang piatu yatim. Piatu yang ditinggalkan di jalanan Northampton dan kemudian diadopsi oleh keluarga Garrison. Namun, keluarga Garrison tidak pernah menikmatinya. Orang tua angkatnya, yang memiliki kecenderungan untuk memukul dan memarahinya, memperlakukannya seperti orang luar. Adapun orang luar, mereka memperlakukannya sebagai bukan siapa-siapa, tapi dia tidak peduli. Dia selalu bangga dengan nama keluarganya sejak dia masih kecil, dan dia berusaha untuk membawa kemuliaan bagi keluarga ini ketika dia tumbuh dewasa. Akhirnya, Levi mendirikan Levi Group, kuda hitam terbesar di komunitas bisnis Northampton. Dengan miliaran aset, ia menempati peringkat terdepan di Northampton, mendorong keluarga Garrison yang menurun ke puncak. Namun, bukan saja keluarga Garrison tidak menunjukkan tanda-tanda penghargaan, mereka bahkan memendam ketidakpuasan terhadapnya, cemburu akan kesuksesannya. Mereka menganggapnya sebagai duri dalam daging mereka, dan mendambakan Levi Group, tidak peduli kekayaan dan kekuasaannya, kecuali mereka yang memegang kendali. Dia hanyalah orang luar di mata keluarga Garrison. Akhirnya, pada malam pernikahan Levi, keluarga Garrison merencanakan penipuan terhadapnya dengan membuatnya mabuk sebelum melemparkannya ke tempat tidur saudara iparnya. Mereka ingin menciptakan ilusi bahwa dia melakukan sesuatu yang tidak diinginkan padanya dan ditangkap di tempat tidur oleh saudara laki-lakinya dan orang tua angkatnya. Malam itu, keluarga Garrison secara brutal mematahkan anggota tubuhnya dan meninggalkannya di jalan seperti anjing liar. Tidak hanya dia cacat, tetapi dia juga harus menerima kritik untuk sesuatu yang tidak dia lakukan. Dari seorang pemula di dunia bisnis, ia telah menjadi sasaran penghinaan dalam semalam, dan keesokan harinya, dia telah dihukum karena beberapa kejahatan dan dijatuhi hukuman 6 tahun penjara. Dia tidak pernah bisa melupakan wajah kejam dan jahat dari semua orang di keluarga Garrison dan ejekan teman-teman, teman sekelas, dan mitra bisnisnya. Terlebih lagi, dia tidak pernah bisa melupakan kekecewaan pada istrinya yang baru menikah. Wajah Zoe, dia telah menganggap keluarga Garrison sebagai rumahnya dan mengabdikan dirinya untuk keluarga. Namun, mereka memperlakukannya seperti sampah. Rasanya seperti pisau dipelintir di hatinya. Setiap kali dia memikirkan hal ini, betapa dia membenci keluarga Garrison. Tetapi siapa yang mengira bahwa Levi diam-diam dipindahkan dari penjara untuk bergabung dengan militer. Dalam beberapa tahun, ia mendominasi dunia militer dan menjadi satu-satunya Dewa Perang Bintang 5. Sekarang setelah dia kembali
Keluarga Garrison harus tetap waspada. Bagaimana kabarmu? Azure Dragon. Levi bertanya. Azure Dragon, Komandan Resimen 5, Perang Besar, maju selangkah dan berkata, dengan hormat, Tuan, saya khawatir istri Anda, Nona Zoe Lopez akan menikah lagi pada jam 10 malam ini. Sejak suami Zoe dikirim ke penjara pada malam pernikahan mereka, dia hidup seperti janda. Hanya Tuhan yang tahu seberapa besar tekanan yang dialaminya. Dan saat ini, orang yang paling tidak sabar untuk dilihat Levi adalah Zoe. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Azure Dragon melanjutkan. Sebagai tambahan, Tuan, keluarga Garrison mengadakan perjamuan perayaan pendaftaran yang sukses di Crystal Palace Hotel malam ini. Banyak orang telah mengundang Dewa Perang barusan, termasuk keluarga Garrison. Tapi, saya tidak menerima atau menolak secara langsung. Jam berapa? Levi bertanya dengan tegas. Jam 8. Pak, oke. Beritahu keluarga Garrison bahwa aku akan menghadiri jamuan makan. Karena waktu untuk kedua acara tersebut tidak bentrok. Levi dengan senang hati menerima undangan tersebut. Perjamuan perayaan untuk mencatatkan publik Garrison Group diadakan di Crystal Palace Hotel di Northampton. Dengan bantuan grup Levi, mereka telah menjadi keluarga kaya dan berkuasa dalam satu gerakan. Aula ramai dengan kebisingan dan kegembiraan, dan suara dentingan gelas terdengar di udara sesekali. Tuhan menebus keluarga Garnison, kata Joseph, kepala keluarga Garnison. Generasi muda adalah bintang di kalangan pria. Grup Garnison sekarang terdaftar dan telah menjadi pemula di Northampton. 3 putra dan putri Joseph menyambut tamu. Mereka dengan senyum cerah di wajah mereka. Generasi muda dari keluarga Garnison adalah yang paling sombong dan bangga karena setelah hari ini, keluarga Garnison akan menjadi keluarga yang kuat, dan mereka akan menjadi salah satu dari anak-anak kaya raya. Sebagian besar tamu yang menghadiri perjamuan hari ini berasal dari kalangan atas di Northampton. Garnison, tahukah kamu apa yang terjadi hari ini? Pesta perayaanmu tidak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan itu, mereka bergosip tentang peristiwa besar yang terjadi hari ini. Ya, saya mendengar bahwa tembakan besar telah tiba di Northampton. Orang-orang di Northampton ingin bertemu dengannya tetapi diminta penggantian. Dia tidak memenuhi persyaratan. Jadi, Jesse Nielsen sudah menunggu 5 jam sebelumnya di bandara. Yusuf mengangguk. Ya, saya juga tahu tentang itu. Saya bahkan mengirim seseorang untuk mengundang orang besar ini ke pesta perayaan. Tidak mungkin. Mengapa orang besar ini mengadakan pesta seperti itu? Tidak ada yang tidak mempercayainya. Padahal, sebagai pemula, Joseph hanya mencoba peruntungan. Ayah, teriak Jacob, putra sulung kedua dari keluarga Garrison terlihat berlari mendekat. Tembakan besar telah menerima undangan kami untuk menghadiri perjamuan perayaan. Kami, dia sedang dalam perjalanan. Yesus, Tuhan memang membuat keluarga Garrison. Semua orang di keluarga Garrison hampir tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka karena ini adalah kesempatan mereka untuk mencapai langit dalam satu lompatan. Cucu-cucu dari keluarga Garnison berkumpul. Sinar matahari penerus jiwa mereka. Kakak Levi, Brian, dan adik iparnya, Victoria, tersenyum. Yah, semuanya dimulai dengan pemenjaraan Levi bahwa keluarga Garrison berada di tempat kita hari ini. Benar, berbicara tentang Levi, apakah kalian tahu hari ini adalah hari di mana anak itu keluar dari penjara? Seseorang bertanya tiba-tiba, benarkah? Bukankah itu buruk? Kenapa dia harus dibebaskan di hari yang begitu besar? Tolong jangan kembali. Dia adalah aib terbesar keluarga Garrison. Bibir Victoria tertarik membentuk seringai. Omong-omong, Levi adalah mahkota kemuliaan status keluarga Garrison hari ini. Itu yang harus dia lakukan, kata Brian. Dia harus berkontribusi pada keluarga Garrison karena membesarkannya. Seorang yatim piatu, grup Levi multimiliar miliknya tidak berarti apa-apa. Terus terang, dia hanya
Seekor anjing yang dibesarkan oleh keluarga Garrison. Seseorang terkekeh. Sebenarnya aku sudah lama tertarik dengan istri Levi. Dia masih janda. Dan aku akan menikahinya. Ucapan pria itu menimbulkan gelak tawa. Semuanya. Hentikan apa yang kalian lakukan. Aku punya pengumuman penting untuk disampaikan, kata Joseph dan melanjutkan. Mengumumkan bahwa pukulan besar akan datang. Tepuk tangan gemuruh terdengar. Namun saat tepuk tangan mereda, masih ada yang bertepuk tangan. Suara itu keras dan jelas. Mendekat dari jauh. Di karpet merah, seorang pria datang bertepuk tangan. Tampak berani dan energik. Langkahnya memancarkan aura megah dan mengesankan, yang membuat massa menahan napas. Ini Lewi, seru Brian dan Victoria. Sontak semua mata melihatnya. Aku lupa bocah kecil ini keluar dari penjara. Hari ini, orang tua angkat Levi berbicara. Serempak, mengabaikan tatapan heran yang melesat ke arahnya. Levi berjalan selangkah demi selangkah menuju Joseph. Seekor burung kecil memberitahu saya bahwa perusahaan itu sekarang terdaftar. Bagaimana perasaan Anda, Joseph? Apakah Anda bahagia? Levi memberinya senyum penuh arti. Beraninya kau muncul di sini, anak nakal. Kurang ajar. Dan apa yang baru saja Anda panggil saya? Kemarahan Joseph bangkit kembali. Siapa yang membiarkan dia masuk? Tidakkah kamu tahu dia baru saja keluar dari penjara? Betapa tidak beruntungnya. Brian bangkit berdiri. Apa yang kau lakukan di sini? Levi mengukurnya. Kenapa aku tidak bisa berada di sini? Yah, sebagai permulaan, kamu yatim piatu. Keluarga Garrison telah memperbesarkanmu, tetapi kamu mengalami kesulitan dan tidak tahu berterima kasih. Kamu memiliki ambisi yang berlebihan untuk adik iparmu, dan kamu ingin menguasai keluarga Garrison. Kamu bahkan mencoba membunuh orang tuamu. Ketika segalanya berjalan ke selatan, apakah kamu tidak memiliki hati nurani? Apakah kamu memiliki rasa moralitas yang tersisa di hatimu? Kau telah kehilangan reputasimu di Northampton, dan semua orang tahu itu. Apa kau tidak malu memiliki leher kuningan untuk datang ke sini? Bab 2. Semua orang tahu mengapa kamu kembali. Kamu ingin melepaskan keluarga Garrison. Kamu menginginkan uang kami. Bukan. Kamu sudah lama dikeluarkan dari keluarga Garrison. Dasar celaka yang tidak tahu terima kasih. Keluarga Garrison tidak ada hubungannya denganmu. Sekarang, pergilah. Orang tua angkat Levi berdiri dan menunjuk hidungnya. Melontarkan komentar kasar padanya. Keberanian keluarga Garrison dalam mendistorsi kebenaran sangat membingungkan. Betapa mengecewakan. Dia mengira mereka akan merasa agak menyesal setelah 6 tahun. Tetapi mereka, secara tak terduga lebih diperparah. Mereka mengambil segalanya darinya, melumpuhkannya, dan merusak reputasinya. Mengembalikan segalanya dan malah menjadikan semuanya salahnya. Keluarga Garrison tidak memiliki sedikit pun belas kasih untuk dibicarakan. Brian melesat ke arah Levi, menilai dia dengan meleset. Huff, bukankah kamu hanya menginginkan uang sekarang setelah kamu kembali? Tutup. Brian melemparkan kartu kredit ke tanah dan mengangkat kakinya, menggoyangkan sepatu. Kulitnya, Femku kotor, jilat sampai bersih, dan 1 juta di kartu ini milikmu. Kata-katanya menimbulkan ledakan tawa baru. Ketika orang banyak memandang Levi seolah-olah mereka sedang melihat seekor anjing. Ya ampun, 1 juta. Itu lebih dari cukup untuk menutupi biaya hidupnya. Aku yakin dia akan menjilatnya. Victoria memberikan pandangan masam. Berlutut, Brian meraung. Melihat bahwa Levi memelototinya. Sekarang, jilat sepatuku. Levi terpana dengan dingin dan tetap tenang. Berlutut, Brian berdoa ke Levi dan menekan bahunya. Memaksanya untuk ayak. Tapi yang terakhir, tidak bergeming. Aku bilang ayak. Brian berusaha keras untuk mengarahkannya ke tempat itu. Mati. Levi tiba-tiba menamparkan wajah Brian, membuatnya terbang hampir 8 meter. Keheningan perbaikan ruangan itu satu. Bahkan bisa mendengar pin drop. Sulit dipercaya. Semua orang di keluarga Garrison tercengang. Apa yang baru saja Levi lakukan? Apakah dia baru saja menjatuhkan Brian ke tanah dengan satu tamparan?
terus bekerja keras. Brian hendak bangun ketika Levi menginjaknya, meremukkannya, dan menyaksikannya. Melihat Levi yang mendekat, Joseph secara mental mundur. Levi naik ke atas panggung dan menyesuaikan dudukan mikrofon. Semua orang terkena bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Dengar, semuanya, aku yakin kamu ingat apa yang terjadi 6 tahun yang lalu. Ya, untuk cinta dan perhatian yang aku terima dari keluarga Garrison selama masa kanak-kanak, aku memberimu waktu 1 bulan untuk meletakkan di hadapanku. Selama 3 hari 3 malam untuk menghibur dosa. Ingat, itu semua orang dari keluarga Garrison. Jika aku tidak melihat bayangan apapun dalam sebulan, hasilnya sederhana. Aku bersumpah aku akan melenyapkan kalian semua di sini hari ini. Suara Levi rendah dan dalam. Tapi begitu dia selesai, kerumunan itu tertawa. Seperti selokan. Apakah seumur penjara menghabiskan otaknya atau apa? Omong kosong. Sombong. Apa yang dia lontarkan? Keluarga Garrison sekarang adalah raksasa di Northampton. Dia hanya seorang kriminal. Bukankah menghancurkan keluarga Garrison adalah mimpi buruk? Apakah dia kehilangan otaknya atau sesuatu? Ingatlah bahwa kesabaran saya terbatas. Anda hanya punya waktu 1 bulan. Tenang saja. Anda dapat mengumpulkan kekuatan dan koneksi Anda untuk melawan saya. Levi kemudian langsung pergi, mengabaikan banyak ejekan orang. Berhenti di situ. Bajingan. Apa aku menyuruhmu pergi, Ben? Ayah angkat Levi ingin menghentikannya. Ben, lepaskan dia, kata Yusuf. Ini hari besar. Hari ini, aku tidak ingin melihat pertumpahan darah. Dia takut akan dampak yang akan ditimbulkan jika orang besar melihatnya. Ya, masih banyak kesempatan untuk merawatnya. Dia berhasil bawa pukulan besar sedang dalam perjalanan. Dengan itu, Levi meninggalkan tempat itu di bawah pengawasan ratusan orang. Setelah Levi pergi, Joseph bertanya dengan cemas, "Jacob, mana jagoannya? Dia belum datang." Yakub tampak bingung. Menurut waktunya, dia seharusnya sudah datang sejak lama. Biarkan aku bertanya. Setelah membuat panggilan telepon, Jacob memucat. Ayah, jagoan besar ada di sini. Tapi, dia sudah pergi. Apa? Tembakan besar ada di sini. Tembakan besar mengatakan bahwa keluarga Garrison adalah sekelompok babi bodoh yang tidak layak. Aku mengerti. Dia pasti pergi dengan marah. Setelah menyaksikan yang dibuat bocah itu, dia pasti mengira keluarga Garrison tidak menghormatinya. Yusuf gemetar karena marah. Bocah itu akan membayar untuk ini. Orang banyak bereaksi sesuai. Levi telah merusak acara agung keluarga Garrison. Dia baru saja membuat pukulan besar. Itu setara dengan memotong kesempatan keluarga Garrison untuk mencapai langit. Levi Garrison memang pendosa keluarga Garrison. Pada saat itu, keluarga Garrison ingin menguliti Levi hidup-hidup. Orang tua angkatnya, saudara laki-laki, dan ipar perempuannya sangat membencinya, sampai ke tulang. Tunggu saja, Levi. Setelah meninggalkan Crystal Palace Hotel, orang berikutnya yang akan dicari Levi adalah istrinya, Zoe Lopez. Dalam kehidupan ini, dia tidak berutang kepada keluarga Garrison, atau teman-teman, dan teman-teman sekelasnya. Tetapi Zoe, dia dipenjara pada hari kedua setelah pernikahan, membuat Zoe kehilangan reputasinya. Itu bahkan membuatnya menjadi janda selama 6 tahun. Wanita ini telah memikul terlalu banyak beban di pundaknya selama 6 tahun. Tapi sekarang setelah aku kembali, aku akan memegang tanganmu, dan kita akan menaklukkan dunia bersama. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Levi menekan bel pintu. Gedebuk. Wanita muda itu menjatuhkan ponselnya ke tanah saat pintu terbuka. Setelah melihat lebih dekat ke wajah Levi, Zoe menangis. Zoe, cepat, ambil saja parselnya dan masuk. Sudah hampir waktunya untuk perjamuan keluarga. Kakekmu akan menyelesaikan pernikahanmu di perjamuan keluarga malam ini. Kamu tidak bisa lepas dari ini. Ya, cepat ganti baju. Kakekmu akan menjodohkanmu dengan orang lain. Suara orang tua Zoe terdengar dari dalam. Zoe,
Aku kembali, Levi berkata dengan bersemangat, ingin melingkarkan lengannya di sekelilingnya. Tetapi Zoe menepis tangannya. Kenapa kamu kembali? Aku sudah melupakanmu. Suara Zoe tersedak isak tangis. Segera setelah itu, orang tua Zoe, Aaron dan Caitlin, keluar, tampak ngeri. Beraninya kamu berani untuk kembali. Apakah kamu tahu seberapa banyak kritik yang telah diderita keluargaku karena kamu? Terutama Zoe, apakah kamu tahu berapa banyak yang telah dia derita selama 6 tahun terakhir? Ayah Zoe, Aaron, mencela. Sementara itu, ibunya, Caitlin, mendorong Levi. Kamu harus tahu bahwa hubungan antara kamu dan Zoe ini tidak mungkin dalam kehidupan ini. Saat kamu masuk penjara, kamu adalah penjahat. Kamu hanya tikus jalanan di Northampton. Kamu hanya membahayakan Zoe dengan cara datang menemuinya. Secara alami, Levi telah mengetahui penderitaan Zoe selama 6 tahun terakhir, termasuk penolakannya untuk menikah lagi. Karena dia, Levi memasang wajah serius. Kali ini, aku kembali untuk selamanya. Aku tidak akan meninggalkan Zoe lagi. Aku akan memberinya masa depan yang cerah dan membiarkannya memiliki dunia. Pernyataan Levi membuat Aaron dan Caitlin tertawa terbahak-bahak. Kamu telah menghabiskan 6 tahun di penjara. Bagaimana kamu akan memberi Zoe masa depan? Aaron bertanya sambil mencibir. Ya, dengan mulutmu. Caitlin menimpali. Ada batas untuk berbicara besar. Namun, Levi tersenyum. Jangan khawatir. Aku akan merebut kembali apa yang hilang di tahun-tahun itu. Aku akan menghancurkan keluarga Garrison dalam sebulan. Levi, kali ini, bahkan Zoe tidak tahan lagi mendengarkan omong kosongnya. Bisakah kita lebih realistis? Seberapa kuat keluarga Garrison sekarang? Selain itu, era hari ini jauh berbeda dari 6 tahun yang lalu. Zoe, percayalah padaku, kata Levi sungguh, aku bisa membuat keluarga Garrison tunduk di kakiku hanya dengan sepatah kata. Bersambung.